Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, welcome back to my channel Sinau bareng Kori-Kori. Setelah kemarin kita belajar latihan soal UUD 45 part 1, kali ini kita akan lanjut ke part 2. Soal ini beberapa aku ambil dari FRCPNS tahun lalu, jadi teman-teman simak baik-baik ya. Namun sebelumnya, like dulu video ini, kemudian bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa sukses CPNS 2021. Amin. Oh iya, bagi yang belum lihat video aku sebelumnya, cara terampuh hafal dan paham UUD 45, aku sertakan linknya di deskripsi. Dan juga bagi teman-teman yang mau ebook CPNS gratis dan juga file tabel ringkasan dan mind mapping, untuk menghafal UUD 45, bisa join Telegram, linknya juga aku sertakan di deskripsi. Oke, langsung saja kita ke soal. Soal yang pertama. Berikut ini adalah hak-hak DPR, kecuali A. Hak interpelasi, B. Hak angket, C. Hak berpendapat, D. Hak mosi tidak percaya, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah yang D. Hak mosi tidak percaya. Berdasarkan pasal 20A ayat 2 yang berbunyi, DPR punya hak interpelasi, hak angket, dan hak berpendapat. Ingat ya, ayat ini menjelaskan hak DPR sebagai lembaga ya, karena beda antara hak DPR sebagai lembaga dan juga hak DPR sebagai anggota. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 2. Berikut ini adalah hak-hak anggota DPR, kecuali A. Hak mengajukan pertanyaan, B. Hak mengajukan usul RUU, C. Hak menyampaikan pendapat, D. Hak menetapkan peraturan pemerintah, atau E. Hak imunitas. Dan jawabannya adalah yang D. Nah, ini di pasal 20A ayat 3 itu dijelaskan kalau anggota DPR punya hak bertanya, mengajukan usul, berpendapat, dan hak imunitas. Beda dengan yang ayat 2 tadi. Kalau hak DPR sebagai lembaga, itu hak-haknya antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak berpendapat. Oke, next. Soal nomor 3. Yang berhak memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan adalah A. Presiden, B. Menteri, C. DPR, D. MPR, atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang A. Presiden. Di pasal 15 dijelaskan kalau presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diatur undang-undang. Soal nomor 4. Dalam pasal 18 ayat 4, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui A. Pemilihan langsung, B. Pemilihan oleh parpol mayoritas, C. Mekanisme demokratis, D. A, B, dan C benar, atau E, A, B, dan C salah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, mekanisme demokratis. Nah, kalau kita paham UUD 45, kita pasti akan langsung ngerti nih. Pernyataan ini ada di pasal 18 ayat 4 yang berbunyi gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Oke, lanjut nomor 6. Yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. Hakim Konstitusi, atau E. Hakim Agung. Dan jawaban yang paling benar adalah yang C. Komisi Yudisial. Hal ini ada di pasal 24B di ayat 1 yang berbunyi Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kehormatan hakim. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ya antara wewenang dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Karena biasanya keluar tahun lalu wewenang dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi maupun Komisi Yudisial. Oke, lanjut soal nomor 7. Wewenang Mahkamah Agung adalah kecuali A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, B. Mengadili tingkat kasasi, C. Menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang,
D. Mengajukan 3 hakim konstitusi, atau E. Memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi dari presiden. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A. Wewenang Mahkamah Agung itu ada di pasal 24A ayat 1 yang berbunyi, Mahkamah Agung berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji perundang-undangan, dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. Selain itu, di pasal 24C ayat 3, Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengajukan 3 hakim konstitusi. Dan juga di pasal 14, ingat kan ini yang ayat 1, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, kalau yang untuk A, pilihan A, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, itu merupakan wewenang MK. Jadi, nomor 7 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya A. 3/4 dari jumlah anggota yang hadir, B. 50% plus 1 dari jumlah anggota yang hadir, C. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, D. 50% dari jumlah anggota yang hadir, atau E. 25% dari jumlah kehadiran. Dan jawaban yang benar adalah yang C. 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Berdasarkan pasal 7B mengenai tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden, terutama di ayat 7, keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Soal nomor 9. Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah A. Presiden, B. DPR, C. MPR, D. Komisi Yudisial, atau E. Mahkamah Konstitusi. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C. MPR. Ingat di pasal 8 tentang jika presiden mangkat, di ayat 2 disebutkan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Jadi, nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 10. Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu A. 15 hari, B. 30 hari, C. 50 hari, D. 60 hari, atau E. 90 hari. Dan jawaban yang benar adalah yang D. 60 hari. Hal ini sama kayak nomor 9 tadi, ada di pasal 8 ayat 2 yang berbunyi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya 60 hari. Maka MPR melakukan sidang penentuan wakil presiden dari 2 calon. Oke, sampai di sini dulu latihan soal kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.